Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah instrumen kita hari ini. Kalau Anda seperti saya yang udah sering banget ngurusin lab, pasti kerasa deh bedanya antara panik pas alat tiba-tiba ngadat sama tenang karena kita udah proaktif. Nah, hari ini kita bakal fokus ngebahas prosedur perawatan harian atau preventive maintenance untuk instrumen AAS kita. Kita bakal bongkar rahasia ngeramat nebulizer, burner head, sampai persiapan operasional harian. Karena jujur aja, ini tuh kunci utama buat ngejamin akurasi data analitik kita. Oke, untuk agenda kita hari ini, kita bakal mulai dari ngebahas apa aja sih ancaman akurasi data AKS. Terus lanjut ke perawatan harian sistem nebulizer, menjaga kinerja burner head, persiapan operasional harian, dan terakhir, kunci menjamin akurasi data. Panduan ini benar-benar dibikin terstruktur, biar kita bisa cegah kerusakan data yang fatal. Sip, mari kita langsung masuk aja ke bagian pertama, ancaman akurasi data AES alias masalah-masalah umum di lab. Pernah nggak sih lagi asik-asiknya ngerjain pengujian penting, tiba-tiba kenapa absorbansi turun drastis? Wah, rasanya tuh pengen tepuk jidat kan? Bener-bener bikin sakit kepala kalau kurva kalibrasi yang tadinya cantik, tiba-tiba kacau balau di tengah proses analisis. Gejalanya tuh biasanya macam-macam, mulai dari baseline drift yang naik turun nggak jelas, sensitivitas yang ngedrop, noise yang tinggi banget, gangguan interferensi matriks, sampai masalah super klasik, kapiler tersumbat. Tapi gini, poin pentingnya adalah ini semua nggak melulu berarti mesin AS kita rusak loh. Justru, seringkali ini cuma teriakan minta tolong dari alat karena rutinitas kebersihan harian kita yang mungkin lagi kendor. Ada satu kutipan menarik nih dari materi pelatihan Sains Tara yang bunyinya, AAS adalah alat yang manja. Saya suka banget istilah ini karena benar-benar ngasih nyawa ke instrumen kita. Alat ini emang sensitif dan kinerjanya itu bergantung penuh sama kestabilan sistem atomisasi dan optiknya. Kalau kita cuek sama perawatannya, nggak cuma umur alatnya yang jadi pendek, tapi data yang keluar juga pasti bias. Jadi ya, AAS ini butuh banget kasih sayang proaktif kita setiap harinya. Nah, ngomong-ngomong soal perawatan, mari kita buka kap mesinnya dan lihat bagian dalamnya. Kita masuk ke bagian 2, perawatan harian sistem nebulizer, yang bisa dibilang sebagai tenggorokan mesin kita. Desain anatomi dari pneumatik nebulizer ini benar-benar brilian. Cairan sampel ditarik ngelewatin tabung kapiler, lalu langsung dihantam sama aliran gas oksidan berkecepatan tinggi. Nah, tabrakan di area venturi inilah yang ngerodek cairan jadi kabut aerosol yang super halus. Ini tuh langkah pertama yang krusial banget sebelum kabutnya bisa masuk ke ruang pengkabutan. Tapi, tahu nggak sih ada angka yang cukup bikin kaget? 95%. Kita semua tahu dong prinsip garbage in, garbage out. Kalau proses nebulisasi ini kurang efisien, misalnya karena ada penyumbatan kecil aja, bayangin, sampai 95% sampel kita itu bisa-bisa nggak pernah nyampe ke nyala api. Tetesan aerosol yang ukurannya kegedean nggak bakal bisa ke bawah sama gas pembakar, yang otomatis bikin sensitivitas alat kita langsung terjun bebas. Makanya penyesuaian nebulizer itu penting banget. Kalau kebetulan kita lagi nganalisis sampel yang agak bandel, yang kandungan padatan terlarutnya tinggi, nebulizer ini harus diset ke posisi high solids. Di posisi ini, kapiler platina iridiumnya dimajuin sedikit ngelewatin tenggorokan venturi. Kedengerannya sepele ya, tapi penyesuaian kecil ini efektif banget buat meminimalkan tumpukan padatan di venturi, mencegah sumbatan, dan mastiin aerosol kita tetap ngalir lancar tanpa hambatan. Sekarang, kita bergerak lebih dalam lagi ke pusat mesin. Bagian 3, menjaga kinerja burner head, alias jantungnya mesin kita. Disinilah proses atomisasi yang sesungguhnya itu benar-benar terjadi. Bedanya bisa sejauh bumi dan langit. Di satu sisi, kita punya mimpi buruk berupa penumpukan karbon. Ini sering banget kejadian pas kita pakai nyala nitrous oxide asetilin. Tumpukan ini bikin nyala api jadi bergerigi, dan parahnya lagi bisa nutupin celah burner. Di sisi lain, bayangkan sebuah slot burner titanium yang bersih mengkilat. Kondisi bersih sempurna inilah yang kita butuhin buat ngejamin reaksi stokiometri yang stabil dan ngejaga pembacaan analitik kita tetap presisi. Karena fungsinya vital banget, aturan main ngebersihin burner ini udah jadi hukum wajib di lab. Pertama, selalu rendam di pelarut yang pas. Kedua, pakai kartu pembersih khusus. Dan ini yang paling krusial, jangan pernah, dan saya ulangi, jangan pernah pakai benda keras buat mengikis kotorannya. Mengorek atau ngetuk burner pakai benda keras itu cuma bakal bikin celah tipisnya melebar, dan itu artinya say goodbye pada presisi analitis Anda. Oh ya, pastikan juga untuk manasin burner pakai nyala api yang lean di awal buat ngehindarin bahaya blowback atau kilas balik yang ngeri banget itu.
Oke, kita udah paham anatominya. Sekarang mari kita lihat gimana implementasinya ke rutinitas kita. Bagian 4, persiapan operasional harian. Nah, ini dia checklist harian yang pantang buat dilewatin. Pertama, pastikan exhaust dust atau sistem pembuangan gas udah nyala. Kedua, panaskan halo cathode lamp atau HCL kita dengan waktu yang cukup biar arusnya benar-benar stabil. Ketiga, cek dan atur tekanan gas biar sesuai standar. Dan keempat, optimasi nebulizer dan posisi impact bead. Kelihatannya memang rutinitas basic ya, tapi percayalah, ini adalah obat pencegah paling ampuh buat ngusir data yang loncat-loncat nggak karuan. Memilih campuran nyala api yang tepat juga nggak kalah penting loh. Untuk nyala udara asetilen, suhunya bisa nyampe 2400 derajat Celcius. Ini udah ideal banget buat sebagian besar elemen. Tapi kalau kita butuh daya gedor lebih buat elemen yang suka ngebentuk oksida kuat, kita bisa pakai nitros oksida asetilen yang suhunya tembus 2800 derajat Celcius. Suhu dan kecepatan alir yang pas ini yang bakal mastiin proses atomisasi berjalan sempurna tanpa nimbulin masalah interferensi ionisasi. Jadi, poin utamanya adalah menggabungkan semua praktek tadi ke dalam sistem manajemen lab kita. Kita masuk ke bagian 5, kunci menjamin akurasi data. Dampak dari perawatan preventif ini tuh luar biasa besar loh. Secara langsung, kita nggak perlu lagi sering-sering manggil teknisi vendor yang lumayan nguras budget. Selain itu, umur alat kita jadi jauh lebih awet, limit of detection atau LOD kita terjamin kepresisiannya, operasional kita bakal selalu memenuhi standar ketat ISO 17025, dan kita jadi punya logbook pemeliharaan yang bisa diandalkan kapan aja. Menguasai langkah-langkah ini secara harfiah ngasih kita kekuatan untuk menghemat waktu, uang, dan pastinya ngejaga integritas data analitik kita. Nah, ini membawa kita ke penghujung sesi bedah instrumen hari ini. Sebelum kita udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan simpel, tapi penting banget buat dipikirin. Udahkah Anda membersihkan burner lab Anda hari ini? Ingat ya, instrumen AES kita cuma bakal ngasih data yang bagus kalau kita ngerawat dia dengan baik terlebih dahulu. Makasih banyak udah nemenin saya belajar bareng hari ini. Jangan lupa langsung praktekin langkah-langkahnya di lab ya. Dan sampai jumpa di sesi kita selanjutnya.